Jadi dulu itu sebelum ada capres-capresan, Ana tuh masih ngisi di Damai Indonesiaku, kemudian di Cahaya Hati Islami, masih ngisi di TV, di RCTI, MNC, GTV, Trans, bahkan kemarin kan waktu Ramadan, Ana beberapa kali itu masuk ngisi kultum sebelum berbuka puasa di RCTI juga sama Ari Untung sama Ustadz Yusuf sama Ustadz Syam juga. Tapi entah kenapa setelah dicap kadrun itu berhenti, nggak ada yang ngundang TV lagi, itu nggak ada. 2 jam ya mualaf, habis itu ya orang muslim, bukan mualaf lagi. Salam kenal, kapan Bang UAS diundang? Wah itu jadwalnya juga padat banget Wah Bang. iya. Ya. Jadi kayak yang saya pernah tahu ya, jadwal-jadwal beliau itu kayak Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Khalid Basalamah, dan guru-guru kita itu sampai setahun ke depan itu dia padat. Ustadz Abdul Somad saja cuman setahun itu 2 kali ya ke Jabodetabek. Betul, betul, betul. Jam berapa nih nanti Itu Bang? Jam 8 malam sayangku. insya Allah. Assalamualaikum Bang Aris dan Bang Dewa. Bang Dewa Waalaikumsalam. salam saking sesetan Denpasar. Oh, Sesetan Denpasar itu daerah, nama daerah itu ya, Oh Sesetan. nama. Tadi Saya rumah saya kalau dihubungi rumah ibu. di Denpasar itu saya ada di Suli, Jalan Suli, sama di Tukat Uye, daerah Renon. Kalau kampung itu bapak di Bubunan Singaraja, ibu di Gianyar, Maceti. Ada Kotoni hadir. Kotoni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Salah satu Allah. tokoh mu'alaf yang begitu bersyahadat Allah panggil berhaji. Wah, Masya Allah. Kotoni, Masya Allah. Kotoni juga penasaran juga yang mana sih namanya Dewa Putu Adi itu? Ah ini sudah terlihat wajah. Ini ada yang nanya, Suli dekat Polda ya, dekat, lebih dekat ke ini, eh, lapangan bola ya kalau nggak salah. Udah lama saya nggak ke situ karena kosong kan, sudah tidak ada saudara di Suli. Kalau di Tukat Uye masih ada. Kalau lebih sering ke kampung, ke Singaraja. Suka sekali Singaraja karena Singaraja itu salah satu wilayah yang komunitas muslimnya banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman ke Bali susah dengar azan, di Singaraja itu gampang sekali dengar azan. Karena masjid di mana itu ada, kampung Yaman, ya ya kampung Yaman namanya. Itu banyak sekali orang-orang keturunan Yaman beliau di sana, insya Allah. Masya Allah. Tadi ada yang itu Bang apa beli. Ada yang Ya, anaknya yang anak syahadatkan 3 orang waktu di Denpasar. ya, ya, ya. Nah, baca WhatsAppnya antum itu. Terus tadi beliau hubungi anak via WhatsApp. Kan anak bikin status tuh apa flyer yang anak kirim ke antum tuh untuk menyemangati, memotivasi para mualaf-mualaf yang baru mualaf, ya. Hmm, Kita bisa dengarkan bagaimana perjuangan Dewa Putu Adi menjemput hidayah karena beliau ini anak dari seorang mangku. Mangku itu kalau di agama saya yang lama pendeta gitu ya. Bahkan kurang kalau lebih. mangku itu lebih di atas lagi dari pendeta gitu. Nah, Itu mereka di Bali biasa dibilang sulinggi. Selinggi ya, Mas? Selinggi. Wah, Sulinggi. ini ada mama saya juga komen. Ini Mama Aristo nggak komen cuma tap-tap layar penggemar Bang Dewa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ini baru uji coba teman-teman, belum belum live nih. Iya, Belum live karena nih.
Saya bukan TikToker, punya TikTok tapi nggak pernah dipakai, jadi coba dulu biar nggak malu-maluin nanti ya Bang Aristo nanti malam. Kok Betul. nggak bisa TikToknya nih? Wah, ternyata Jadi amsyong, ternyata ya alhamdulillah bisa. tadi itu saya ini kepikiran, wah ini lihat followersnya baru sekian. Khawatirnya Hmm, beli dewa nggak bisa open cam, makanya ini kita uji coba teman-teman. Semoga lancar insya malam. Allah. Amin, insya Allah doakan. Alhamdulillah. Banyak ya ternyata TikTok yang nonton. Ini nggak ada yang kerja apa gimana? Apalagi kalau nanti malam beli, itu semalam saya sama Umi tuh Hmm. 2.500 nonton. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Beli dewa Muslim ya. Ah, beli dewa ini mantan mualaf. Oh ya, Muslim. Alhamdulillah. Ya, Mas. Belum 1.000 kok udah bisa camp. Ah, nggak ngerti saya. Nggak ngerti saya. Sebenarnya Instagram aja cuma dibantuin temen, tahu-tahu dapat verified centang biru juga nggak ngerti saya. Orang tuh bingung, ini siapa nih Pak? Bahkan ada yang suka ngeledekin, beli di mana Bang? Centang birunya beli, saya bilang emang di Masya warung Allah. atau gimana? Kita nggak tahu. Ya udah, alhamdulillah. Mantap Aristo. Terus sekarang Ustadz Kenama akan hadir di sini besok atau lusa insya Allah hadir. Hari ini Ustadz beliau lagi di Surabaya dan Ustadz K itu nggak bisa diem, nggak pergi bisa diem, terus. Jadi bisa nggak bisa diikat itu orangnya. nggak bisa diem itu. Iya, semoga Allah muliakan beliau insya Allah. Non-stop Jadi, dakwah beliau. Masya Allah. Ustadz Kenama sama beli Dewa Putu Adi, Dewa Putu Adi ngefans sama Ustadz Kenama, Ustadz Kenama ngefans sama beli Dewa Putu Adi. Jadi Tapi sama-sama kalau saling ngefans ini mereka berdua nih. kalau kalau ketemu ribut terus. Luar biasa. Iya, kalau ketemu beliau itu ribut rame sekali. Dari mana? Kemana kemarin? Kok kemarin gitu? Waduh, saya rame sekali betul. Ya Allah. Iya, Mudah-mudahan Allah Umi sehatkan terus satu. yang beli ke pondoknya beli katanya kali-kali katanya didatengin Iya, katanya. anak Allah. Ya, temenin apa bro? Nanti suatu saat, soalnya kan beliau masuk Bekasi juga kalau nggak salah ya. Anak kan juga di Beliau Bekasi. di apa di apa namanya itu di Bogor apa namanya Sentul Sentul Oh, di Sentul, bukan Bekasi. Sentul. Iya, oh sudah pindah kayaknya. Oh gitu. Ya deh nanti kapan ditemani karena Nanti kalau itu Ana main berkali-kali. ke studionya beli, insya Allah ada Hmm, Ustadz Kenama, kita langsung main ke tempatnya Umi. Kalau bisa kita mampir ya. nanti di Ustadz Fadlan, Garamatan. Oh ya, ya betul. Kalau Ustaz Fadla udah berkali-kali ke sana. Insya Allah. Ustadz Felix kapan? Kemarin saya hubungi ke Felix, beliau jawab, Bro, saya untuk sementara masih sibuk acara Hmm, pengajian beberapa tempat. Beliau itu tidur boleh dikatakan di atas jam 12 terus saking padat jadwalnya teman-teman. Itu. Jadi iya. Ko Felix sama Ustadz Abdul Somad itu belum memberikan jawaban. Jadi belum kita bisa pastikan kapan. Nah, Masya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Bang, Bang Risto naikin aku nantilah. Panjang nanti kalau itu. Itu bisa negatif ke konotasinya naikin aku kayak kuda. Ustadz Padlan di Bekasi. Iya ini. Alhamdulillah Iya, kita sudah. maksudnya kabupaten. Maksudnya Setu ya, kabupaten apa di Kabupaten Bekasi. Ustadz Kainama kapan Bang? Ustadz Kainama pasti naik. Kalau beliau udah di Jakarta, udah gak sibuk, Hmm, pasti akan saya share ke TikTok. Nah, tenang, tenang. insya Allah. Ustadz Nababan tadi sudah saya telepon. Ustadz Nababan, insya Allah siap. Siapa lagi?
undang Anies Baswedan. Waduh, kalau itu ngomong ke Beli Dewa itu, itu orang dekatnya Pak Anies Baswedan nih. Ngomong ke Beli Dewa itu. Eh, Ana nggak ngomong-ngomong soal Pak Anies saja, itu TV-TV backlist semua. Ini antum malah omongin, makin di backlist lagi. Jadi dulu itu sebelum ada capres-capresan, eh Ana tuh masih ngisi di Damai Indonesiaku, kemudian di Cahaya Hati Islami, masih ngisi di TV, di RCTI, MNC, GTV, Trans, bahkan kemarin kan waktu Ramadan, Ana beberapa kali itu masuk ngisi kultum sebelum berbuka puasa. Di RCTI juga sama Ari Untung sama Ustadz Yusuf sama Ustadz Syam juga. Tapi entah kenapa setelah dicap kadrun itu berhenti, nggak ada yang ngundang TV lagi, itu nggak ada. Bukan sedih, maksudnya ya kenapa politik jadi seperti ini gitu. Kan sangat menyedihkan, agama disangkut pautkan. Mereka bilang nggak boleh politik identitas, tapi giliran mau nyalek, ulama didatangi, Habib didatangi, pondok pesantren didatangi. Tapi mereka tidak mau pakai istilah identitas. Pokoknya aneh deh. Dia juga bingung, tapi nggak apa-apa, qadarullah. Masih bisa berjalan dakwah, masih dikejar-kejar polisi juga, ya sudah. Masalah. Insya Allah kita akan terus berdakwah, teman-teman. Ya, Amin. Insya Allah. Dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. My dakwah, my avenger. Yes, keren betul, teman-teman ya. Jadi kalau kita sebut Pak Anies Baswedan, kita undang Pak Anies Baswedan, kita diblokir, misalnya oleh TikTok, nggak apa-apa. Yang penting Allah tidak blokir kita, kan gitu. Ini tanggal berapa ya? Tanggal 13, Ana keliling Tanjung Selor. Tanjung Selor dan Tarakan, Kalimantan. Insya Allah kalau jadwal tidak berubah, 13, 14, 15. Biasanya sih diperpanjang sampai 16, tapi kayaknya 15 saja pulang. Soalnya harus ke... Sama Bang Refli Harun. Saya kalau ngajak dia tuh harus last minute, nggak bisa jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari pasti jawabannya, aduh saya masih harus begini begitu. Tapi last minute besok mau berangkat, bang nih ada tiket satu mau ikut nggak ikut ya. Sama teman-teman mau jalan dakwah juga begitu, kayak Dik Doang, Master Limbat, Ustadz Agus Idwar, vokalisnya Senada, itu sama last minute ajak mereka. Oh iya. Jadi, tepatnya diculik lah. Tepatnya diculik. Dik Doang kita bisa nggak beli? Kita culik ini ke TikTok beli kapan-kapan. Nanti ada tanya dulu deh. Iya, insya Allah. Tanya dulu. Soalnya kalau sudah sama dia itu nggak bisa sebentar ngomong. Pasti lama. Pasti lama ya, harusnya niatnya wah kita live 1 jam, bisa 3 jam sama dia. Capek. Bang Aristo, kalau Ustadz Kenama live info dong, kami tunggu Ustadz Kenama. Pasti, insya Allah pasti. Oh, alhamdulillah. Kalau Ustadz Kenama itu, aduh, sama Ana ini sudah dianggap adik kandungnya, insya Allah. Masya Allah. Jadi beliau sudah janji, insya Allah akan hadir di TikTok, akan berkolaborasi dengan Zulkifli M. Abbas. Tadi juga saya sudah japri-japrian juga dengan Zulkifli M. Abbas. Beliau tanyakan nanti malam jadi, saya bilang insya Allah jadi. Insya Allah. Kalau jadi. Pengen segera tahu reaksi Oten ketika Ustadz Kenama live. Oh siap, sabar ya. Didoakanlah saudara-saudara kita itu supaya mau mengambil hidayah yang lewat di depan mata mereka, di hadapan mereka, karena
Kalau kita hanya, saya tuh diajarin gini, saya masih ingat ya Ustadz Adi mengajarkan, makan jeruk pahit, itu yang kita benci pahitnya, jangan jeruknya. Betul, betul. Karena jeruk yang manis ada. Kalau kita benci jeruknya, kita seumur hidup nggak akan makan jeruk lagi. Tapi kalau kita benci pahitnya, ya tidak semua jeruk pahit. Jadi yang kita benci itu perilakunya. Bahkan Al-Quran, Rasulullah SAW, yang mereka benci adalah sifat orangnya, perbuatannya, atau tingkah lakunya, bukan manusianya. Masya Allah. Bahkan orang-orang yang mencelakai beliau pun beliau doakan. Kalaupun nanti orang tua itu tidak dapat hidayah, mungkin anaknya. Atau mungkin anaknya tidak dapat hidayah, mungkin cucunya. Kita Betul, nggak tahu, Allahu a'lam bishawab. betul, Masya Allah. Sebenarnya saya nggak kurang suka ya apa istilah oten apa gitu. Karena kan banyak ya channel-channel Muslim yang saya ikuti, tapi kok kesannya kita ini memang agama yang hak, agama kebenaran, satu-satunya agama yang Allah turunkan. Tapi juga kita harus bisa menghargai mereka yang belum Islam, sekaligus juga mendoakan mereka supaya apa? Supaya menerima hidayah ya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Masya Allah ya. Ini kita baru uji coba saja sudah sangat antusias nih. Nah, Anda Mas, belum mandi. nggak apa-apa. Walaupun belum tadi mandi, tadi tapi tadi Car Free cahayanya Day. Tadi Car Free Day, habis Car Free Day terus makan sama anak-anak, main sama dia, terus Anda ingat masih ada kerjaan sedikit di studio, jadi ke studio lagi ngerjain WhatsApp tadi masuk, coba dulu TikTok. Oh iya juga sih, Anda belum pernah coba kan? apa ada repot kan beli apa nih? Masya Allah. Nggak bisa. Itu beli yang anaknya tiga orang yang anak sadarkan itu beliau izin kalau itu beliau minta nomor antum. Hmm. Jadi kan beliau eh, anak-anak kan dari Hindu juga beli. Nah, jadi beliau Ya, katakan ini terkait mau nanya ke Dewa Putu Adi sebab Insya Allah. tradisi-tradisi Ini Bali yang ini Anda juga jawab ini. Oten itu singkatan orang Kristen, Bang, bukan hujatan. Iya, Anda tahu. Oten itu singkatan orang Kristen. eh Cuman ya pribadi Anda tuh mendengarnya kurang kurang enak gitu. Jadi kita kan mau berdakwah pada mereka, kita kan mau mencuri hati-hati mereka supaya mau mencintai Islam, mencintai Rasulullah. Tapi kalau kita mulai dengan sebutan-sebutan yang nggak enak didengar, apalagi dengan nadanya, kan kita tulisan nih, kita kadang-kadang nggak tahu, oten, oten, gitu, tersinggung. Sama aja kayak bilang, ini nada kan juga berpengaruh, bro, betul nggak? Kayak betul, bisa bilang eh, orang kafir, ngomong pelan-pelan gitu, mungkin nggak tersinggung. Tapi kalau berubah nadanya, kafir gitu kan, berubah betul, juga ini jadi harus rasanya. betul, betul. Nah, makanya saya selalu berusaha di video-video saya atau di konten-konten saya selalu bilang saudara-saudara kita yang Nasrani, saudara-saudara kita yang Hindu, saudara-saudara kita yang belum Muslim, saya selalu bilang belum Muslim. Bukan saya bilang non Muslim atau apa kafir atau apa enggak, saya selalu bilang mereka belum Muslim karena masih kepingin saya optimis orang-orang yang dengar kita dakwah, bukan hanya kita, siapapun yang berdakwah atas nama Allah, atas nama agama Allah yang mulia ini. Kalau kita mau mencuri hati mereka, ya kita sebut mereka dengan kebaikan, bukan dengan permusuhan. Kalau pribadi saya gitu, makanya saya pernah menulis Luar biasa. konten atau apa ya masalah kadrut, kampret, cebong apa gitu. Nggak pernah saya nulis kayak gitu. Karena nggak bisa mencuri hati mereka kalau sebutannya nggak pas di hati gitu. Nggak, antum nggak salah, nggak apa-apa kok. Yang tadi nulis-nulis oten nggak apa-apa. Saya tahu itu istilah, saya itu singkatan, saya tahu. Bukan hujatan, ya mudah-mudahan itu bukan hujatan. Tapi saya tadi nyampein pendapat pribadi aja, brother. Jadi ya bahasanya kita mau Sifatnya mencuri hati mereka. kasihan. Iya. Sama kayak kita dibilang domba-domba tersesat kan nggak enak gitu.
Gimana kita mau minat ke agama mereka kalau mereka sebut kita domba gitu. Kurang lebih kayak gitu. Insya Betul, Allah betul, ya nggak betul. apa-apa. Antum yang nulis juga nggak salah kok, nggak salah. Subhanallah. Anak itu kalau saya itu udah berapa kali ketemu dengan beli Dewa Putu Adi, pernah podcast bareng, kemudian ya beberapa kali lah. Jadi seperti tadi di awal sahabat-sahabat saya cerita bahwa kalau teman-teman melihat begitu itu akan berbeda ketika seorang Dewa Putu Adi berbicara, beliau itu santun, humanis gitu loh. Siapa bilang? Anda yang bilang beli. Siapa bilang? Kalau antum yang bilang Saya, salah. Ini Anda yang bilang enggak. itu. Saya ngomong seperti ini, pertama itu cuma pencitraan ya. Jadi cuma jaga image. Aslinya mah sama, kabel merahnya juga udah putus, sudah konslet juga otak. Jadi kadang-kadang, ya yang mereka kayak Habib Bahar tahu deh cara ngomong sama saya tuh kayak gimana. Bahkan kalau ada yang bilang, "Oh, Habib Bahar mulutnya kasar." Sebetulnya saya lebih kasar. Cuman cenderung rasa capek kali ya. Ah, capek. Kalau Habib Bahar kan usianya di bawah saya tiga tahun ya. Kan saya 83, beliau 85 kelahirannya. Jadi Habib Bahar Kapan tuh 85. 85? Kapan ajak Habib Bahar, Bang? Nah, ini Anda harus nanya ke Beli Dewa itu. Insya Allah. Anda tanya dulu ke beliau. Nah, nanti beliau Tapi beliau tanya dulu ke Habib. kalau misalnya pun mau live, pasti malam. Habis Aha. beliau ngajar. Itu bisa-bisa kita itu live mabit namanya. Malam bina iman dan takwa itu sampai subuh. Pasti tunggu sama netizen itu insya Allah. Tapi ya teman-teman nggak bisa lama kalau Habib Bahar naik paling ya eh, 15-20 menit gitu ya. Nggak bisa sampai lama gitu teman-teman ya. Bisa, Nggak apa-apa. bisa sih. Kalau emang nggak sibuk bisa. Cuman yuk, sekali-sekali ikut anak deh ke pondoknya itu Insya Allah. tamu tamu tuh nggak pernah berhenti dan dia selalu terima. Mau capek, mau ngantuk, mau lapar, mau apapun, Bib ada tamu, Bib. Ah, masuk, silakan. Bikinkan kopi apa segala macam. Siapapun tamunya. Bahkan saya pernah sering sekali ngeliat ibu-ibu tua, miskin, compang-camping apa bajunya. Itu dituntun sama Habib Bahar duduk. Dan itu nggak ada kamera. Makanya apa ya? Saya pernah ngomong kemarin waktu di Makassar itu waktu podcast di apa Wahdah Islamiyah saya bilang sekarang ini tahun-tahunnya banyak orang hijrah alias banyak orang berubah jadi lebih baik. Tapi juga hati-hati itu juga tandanya pemilu udah dekat. Masalah. Ini ada yang komentar. Ah, Dewa Putu Adi sekali-kali diskusi sama non Muslim nggak boleh. Di Dewa Putu Adi, Umi Irene Handono, kemudian eh, Ustadz Kainama, Ustadz Padlan Garamatan, Ustadz Adi Hidayat, itu konteksnya bukan diskusi, tapi kajian atau bincang-bincang santai. Ya. Jadi di awal sudah tapi saya di, sampaikan teman-teman, tapi di real life kita lakukan itu. boleh Di juga. real life, dunia nyata, tanpa kamera, tanpa live, tanpa streaming. Itu kita lakukan. Bahkan sampai sekarang, saya kan punya sahabat cuma satu. Ya. Satu-satunya sahabat saya dari kecil. Dan sekarang dia sudah lulus seminari Katolik. Jadi Dan teman-teman pernah ya, pernah pernah, pernah kejadian lucu, brother. Ana habis ngisi kajian di daerah Pasar Baru. Dan dia kan di katedral, dekat dari Pasar Baru. Entah gimana WhatsApp, di mana cuy katanya. Ah, baru selesai ngisi pengajian. Wah, gue juga baru selesai dari gereja. Makan yuk. Makan kita ke Pasar Baru. Saya pakai gamis baju muslim, dia masih pakai baju baju dari apa? Ya kelihatan lah baju pendeta gitu.
orang pada bingung liatin ini berdua makan. Emang teman dari kecil terus gimana tuh? Ya, saya juga berdoa dia supaya dapat hidayah. Mungkin dia juga doain saya supaya bisa masuk Katolik, tapi kita kuat-kuatan aja mana tarik-tarikannya. Benar, Tapi Masya ya Allah. betul, orang tuanya kenal, keluarga baik, ibunya pelayan gereja, bapaknya juga pendeta. Kalau ke rumah sopan sekali. Jadi eh, kalau di real life-nya memang kita diskusi atau datang mereka non muslim, bahkan di dekat studio ini kan alhamdulillah dua orang pendeta itu kan atas izin Allah sempat ada sahadatkan di sini, walaupun waktu itu datang penuh dengan keributan kebencian, sampai akhirnya bisa bersahadat. Kemudian mereka berdua sekarang di Medan berdakwah di Medan. Saya minta izin sama PP Muhammadiyah yang ada di Medan untuk melindungi mereka berdua, mantan pendeta ini, alhamdulillah. Dan jauh dari jangkauan media. Maksudnya tuh nggak pernah live, nggak pernah media sosial main apa-apa, tapi berdakwah mereka. Ini yang harusnya banyak dilakukan sama kita semua. Jadi bukan berarti kita live TikTok apa nyari tenar, nyari itu enggak. Ya, Justru saya sangat jarang sekali memvideokan orang sahadat. Jarang sekali, sangat jarang. Karena apa? Karena tidak semuanya eh, aman. Maksudnya aman gini. Mungkin dia bersahadat masih belum izin dengan orang tuanya atau menghindari konflik dari keluarganya, jadi tidak kami videokan, atau saya jarang sekali kecuali kalau ada yang videoin kemudian kirim ke saya. Kalau saya pribadi, apapun yang saya lakukan dakwah pun saya jauhkan diri saya dari HP, malah Masya nggak Allah. mau live, nggak mau Masya ini. Allah. Soalnya itu menakutkan, brother. Saya masih ingat ya pertanyaannya Ustadz Adi Hidayat, eh, gimana rasanya jadi Ustadz terkenal? Hmm. Jawabannya cuma satu kata, takut. Subhanallah. Masya Ngeri, Allah. takut. Dan yang saya lakukan ini teman-teman semua yang nonton video kita ini sekarang, yang saya lakukan itu bukan taklim, karena ilmu saya nggak ada apa-apanya, nggak ada. Saya tuh cuman sebutir debu yang ada di sendal guru-guru kita. Jauh sekali, ilmu jauh sekali. Tapi saya kan tahu ya, saya diajari surga itu luas. Jadi saya cuma mau ngajak orang sama-sama taat sama Allah, biar sama-sama ke surganya Allah. Pun nanti kalau mereka justru yang masuk surga dan saya yang tidak, ya mereka bisa nanyain saya, ada Masya di Allah. mana si dewa ini? Oh, lagi dicelup-celup sebentar di neraka gitu. Cuman itu aja, jadi ngajakin, yuk mau jadi. Bahkan saya di Sukabumi kemarin bikin komunitas namanya Gapleh, Hmm. pemuda Beli Dewa Gapleh. ini luar biasa, banyak sekali komunitas-komunitas yang wow. Tapi singkatannya lucu. Orang nanya, kan kok pemuda gapleh? Gapleh itu kan kalau di daerah Jawa ini kan identik dengan judi kan. Judi, Tapi ya betul. Judi. saya kasih tahu singkatannya gapleh itu gaul tapi soleh. Jadi Betul, mereka dengan betul. komunitas anak-anak mudanya masih main futsal, masih main band, masih jalan sana nongkrong sini, masih hangout seperti anak muda pada umumnya. Tapi bagaimanapun caranya tidak meninggalkan identitas dia sebagai muslim dan berusaha untuk menjadi muslim yang baik. Kadang-kadang mereka mau main futsal, bro, jam berapa main futsal? Ya jam 8 deh. Wah, ngumpul di mana kita? Ngumpul di masjid jam 7, kita sholat isya dulu, baru kita ke lapangan. Wah, itu luar biasa, keren banget. Dan saya pengen anak muda kita kayak gitu. Jangan, apa, kalau bahasa saya itu, dari muda ke masjid sampai tua, bukan tunggu tua baru ke masjid. Masya Allah. Wow. Ini Oke kita bro, udah kita lanjut nanti malam aja ya. siap, Beli Dewa. Karena ada Ustaz kerjaan. Bukti, terima kasih. Karena lagi kerjain video, lagi kerjain Siap, siap, post. siap, Beli. Lanjut, Beli. Insya Lanjut, Allah. Beli. Masya Allah. Nah, teman-teman,
bantu follow akun beli. Akun itu channel YouTube-nya apa beli? Ana lupa itu nama channel YouTube. Oh, si Arnada. Oh, Siar Nada. Nah, Iya. silakan teman-teman like, Itu itu subscribe. itu wadah buat teman-teman semua yang membuat lagu religi atau mau berdakwah melalui musik-musik religi itu kan suka nitipin videonya atau contoh lagu atau apa gitu. Nah, itu yang saya upload. Jadi algoritmanya nggak jalan sama sekali bro. Jangan dibilang, 3 juta subscriber duitnya banyak. Nggak ada duitnya. Karena upload itu bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali, pernah sampai 4 bulan sekali. Tuh, Jadi jarang-jarang uploadnya. Tapi alhamdulillah bisa sampai 3 juta itu juga apa ya, kasihan kayaknya. luar biasa, Masya Allah. Orang kasihan kayaknya. Wah ini dikit amat subscribernya udah naik lama banyak. Silakan beli. Mungkin beli ada kegiatan. Afwan, anak ganggu. Terima Ya, kasih sudah. sebelumnya Anda ada pertanyaan serius nih, pertanyaan serius terakhir ya. Ya. Ini matinya gimana? Ah, itu beli di atas ada kayak apa? Kayak anu tuh on off di atasnya tuh On di off? jumlah di jumlah penonton. Oh ya, ada tanda silang. Ya, Nah, itu aja pencet. iya. Oke, kalau gitu ada coba ya. Syukran, jazakallah, barakallah fi. Jazakallah, jazakallah. Assalamualaikum semua teman-teman. Assalamualaikum.